Halo kelas 11 SMA Frater Don Bosco Banjarmasin, berjumpa kembali dalam pelajaran geografi. Pada video kali ini kita akan membahas materi pemanfaatan dan konservasi flora dan fauna. Untuk pembahasannya, mari kita lanjutkan. Upaya konservasi flora dan fauna harus dilakukan untuk mencegah kerusakan dan kepunahan. Konservasi tidak sekedar melindungi flora dan fauna yang langka, tetapi juga mengelola ekosistem. Konservasi flora dan fauna diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Untuk pembahasan terkait dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, mari kita lanjutkan. Untuk kawasan suaka alam terdiri dari dua, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan untuk kawasan pelestarian alam dapat kita lihat dalam yang pertama Taman Nasional, kedua Taman Hutan Raya, dan ketiga Taman Wisata Alam. Kawasan suaka alam berfungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Selain itu, kawasan suaka alam juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Adapun kawasan suaka alam dibedakan menjadi dua, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Untuk pembahasannya, mari kita lanjutkan. Cagar alam merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan jenis tumbuhan. Upaya perlindungan dan pelestarian jenis tumbuhan yang khas dilakukan dengan menjaga keberadaan dan perkembangannya dibiarkan secara alami. Contoh cagar alam yaitu ada cagar alam Pulau Obi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara dengan flora khas yaitu kayu merah, matoa, dan nyatoh. Kegiatan wisata dan kegiatan komersial dilarang di cagar alam. Suaka marga satwa merupakan bagian dari kawasan alam yang mempunyai kekhasan jenis satwa liar. Suaka marga satwa menjadi tempat untuk merawat dan mengembangbiakan jenis hewan yang sudah terancam punah. Contoh suaka marga satwa yaitu suaka marga satwa di Singkil, Aceh dengan fauna khas yaitu harimau Sumatera, burung rangkong, dan lutung. Jadi dapat kita bedakan kalau cagar alam yaitu tadi di sana untuk melindungi berbagai jenis tumbuhan, sedangkan suaka marga satwa yaitu perlindungan terhadap jenis fauna yang khas. Kawasan pelestarian alam dibedakan menjadi tiga, yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli, baik daratan maupun perairan. Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi dan boleh dikunjungi khusus untuk tujuan penelitian, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Adapun contoh taman nasional untuk konservasi flora dan fauna laut adalah Taman Nasional Bunaken yang ada di Sulawesi Utara. Sedangkan taman nasional untuk daerah daratan yaitu contohnya Taman Nasional Tanjung Puting yang terletak di Kalimantan Tengah. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami dan yang jenis asli atau bukan asli. Taman hutan rakyat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Contoh taman hutan rakyat yaitu Taman Hutan Rakyat Gunung Bunder Yogyakarta dengan flora khas antara lain jati kluwih, adenium, dan timoho. Sementara itu untuk fauna khasnya yaitu elang ular, bido, dan rusa Jawa. Itu merupakan contoh dari taman hutan. Tiga merupakan taman wisata alam. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian wisata alam yang bertujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi.
Adapun contoh taman wisata alam yaitu wisata alam Pulau Kembang yang berada di sebuah desa yang terletak di Sungai Barito. Kemudian wilayah ini masuk Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun di Pulau Kembang kita bisa menemukan yaitu fauna endemik dari Kalimantan Selatan ini adalah bekantan atau kera berhidung panjang. Sedangkan untuk wisata alam lainnya, kita dapat mengunjungi wisata alam Bukit Matan Keladan di Desa Tiwingan Lama, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemandangan alamnya sungguh sangat indah. Konservasi flora dan fauna juga diupayakan oleh organisasi internasional. Adapun organisasi internasional yang mengupayakan terkait dengan konservasi flora dan fauna di dunia, yang pertama kita bisa lihat dari Cagar Biosfer, kemudian kedua ada World Wide Fund for Nature, kemudian ada World Resource Institute, dan yang keempat adalah International Union for Conservation of Nature. Cagar Biosfer bertujuan untuk mempromosikan dan mendemonstrasikan keseimbangan hubungan manusia dan alam melalui pendekatan bioregional. Sedangkan World Wide Fund for Nature merupakan organisasi konservasi independen terbesar di dunia, menangani usaha konservasi, penelitian, restorasi lingkungan. Kemudian untuk World Resource Institute menangani permasalahan lingkungan seperti deforestasi, desertifikasi, dan perubahan iklim. Adapun visi dari WRI yaitu mengurangi kehilangan tutupan lahan hutan dan mengembalikan produktivitas lahan gundul. Dan yang terakhir adalah International Union for Conservation menangani bidang konservasi sumber daya alam. Pemanfaatan flora sebagai sumber daya alam dapat kita lihat. Flora dimanfaatkan sebagai makanan untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Flora juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan ekonomi. Sebagai contoh, manusia dapat membuat berbagai jenis peralatan yang terbuat dari kayu untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian flora dapat dimanfaatkan juga sebagai sumber pengetahuan dan penelitian. Dan yang terakhir, flora dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Contoh ada wisata kebun apel yang ada di Malang, itu pemanfaatan flora sebagai objek wisata. Tidak hanya flora, fauna pun dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber daya alam. Contoh pemanfaatan fauna yang paling utama, fauna bisa dimanfaatkan untuk makanan bagi kehidupan manusia. Fauna untuk memenuhi kebutuhan protein bagi manusia. Selain untuk kebutuhan makanan, fauna juga untuk sumber pendapatan ekonomi. Kemudian selain itu, fauna juga bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata dan sumber pengetahuan serta penelitian. Terima kasih telah belajar bersama dalam video ini. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu.